Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Aisyah Kusnin Putri. Dan saya Susi Herlina. Kami akan memaparkan paparan hasil penelitian kami tentang pengawasan sarana dan prasarana pendidikan di SMA 18 Bone. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Yang pertama ada paparan data. Berdasarkan hasil wawancara di SMA 18 Bone dengan Wakasek sarana dan prasarana mengenai apa saja yang perlu diawasi dalam pengawasan sarana dan prasarana di sekolah. Nah, kata beliau, sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang mana merupakan pemberian bantuan dari pemerintah itu perlu diawasi. Karena apabila nantinya barang-barang tersebut tercecer atau bahkan rusak, itu tidak bisa lagi digunakan oleh pihak sekolah. Maka dari itu perlu diawasi. Dan juga bagaimana cara penggunaannya dan pengelolaan sarana dan prasarana tersebut, apakah itu bisa digunakan atau tidak agar semua kebutuhan siswa ataupun guru dapat terpenuhi dengan baik. Seperti halnya kebutuhan siswa seperti kursi dan meja. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka proses pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik nantinya. Dan itu semua merupakan tanggung jawab dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, dari pernyataan tersebut, itu merupakan sudah sesuai dengan hal apa yang perlu diawasi dari pengawasan sarana dan prasarana. Dan juga menurut Wakasek sarana dan prasarana di SMA 18 Bone mengenai bagaimana pengawasan sarana dan prasarana dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, kata beliau, sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini, misalnya komputer atau LCD, dalam kegiatan proses belajar pengajar, apakah dapat digunakan dengan baik oleh guru ataukah siswa, ataukah PBM yang terlaksana itu tidak dapat berjalan dengan semestinya. Nah, dari pernyataan tersebut sudah sesuai dengan pengawasan sarana dan prasarana dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait analisis SWOT pengawasan sarana dan prasarana di SMA tersebut. Yang pertama yaitu terkait kekuatan. Ada dua. Yang pertama, kepala sekolah dan Wakasek sarana dan prasarana aktif dalam melakukan pengawasan inventaris sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tersebut. Yang kedua, guru maupun seluruh staf yang ada di sekolah turut ikut serta dalam mengawasi sarana dan prasarana yang rusak. Selanjutnya yaitu peluang. Yang pertama, yang kedua yaitu kelemahan. Yang pertama, fungsi pengawasan yang telah dilakukan di sekolah tidak diikuti dengan pemeliharaan yang baik. Yang kedua, minimnya sumbangan dana dari pemerintah. Yang ketiga yaitu terkait dengan peluang. Ada dua. Yang pertama, di luar jam operasional, pengawasan sarana dan prasarana dibantu oleh seluruh staf sekolah. Yang kedua, pengawasan sarana dan prasarana termasuk fungsi pokok manajemen, sehingga pengawasan yang baik dapat meningkatkan fungsi manajemen yang baik. Yang terakhir yaitu terkait ancaman. Ada dua. Yang pertama, jumlah bantuan dana BOS yang semakin meningkat atau yang semakin memadai untuk sarana dan prasarana menurut pihak sekolah semakin meningkatkan pengawasan sarana dan prasarana. Yang terakhir yaitu supervisi sekolah lebih melibatkan fungsi inventaris daripada fungsi pengawasan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada rekan saya. Nah, itulah tadi pemaparan hasil observasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.